Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10, yaitu tentang stoikiometri. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah reaksi pembatas. Bila zat-zat direaksikan, akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah, semua pereaksi tepat habis bereaksi. Nah, ini ditandai dengan perbandingan mol awal atau mol mula-mula sama dengan perbandingan koefisien. Lalu, kemungkinan yang kedua adalah salah satu reaksi habis dan reaksi yang lain bersisa. Yang ditandai dengan perbandingan mol awal atau mula-mula tidak sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kemudian reaksi yang habis bereaksi inilah yang akan membatasi hasil reaksi. Sehingga reaksi yang habis bereaksi disebut juga dengan reaksi pembatas. Kita singkat dengan PP ya. Lalu bagaimana cara menentukan reaksi yang habis bereaksi atau reaksi pembatas? Caranya adalah kita bandingkan jumlah mol reaksi dengan koefisien masing-masing. Nah, yang nilainya paling kecil itulah yang termasuk reaksi pembatas. Nah, untuk apa sebenarnya kita menentukan reaksi pembatas? Reaksi pembatas harus kita tentukan dulu untuk menjadi acuan dalam menentukan jumlah zat yang bereaksi lainnya atau jumlah zat yang dihasilkan. Jadi misal, dalam reaksi kimia, mol reaksinya semua diketahui, maka untuk menentukan mol hasil reaksi yang menjadi acuan adalah mol reaksi yang habis bereaksi atau mol reaksi pembatas. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soal. Sejumlah 3,2 gram gas CH4 dibakar dengan 16 gram gas O2 menurut reaksi berikut. CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Diketahui ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, dan ARO sama dengan 16. Tentukan A reaksi pembatas, B massa CO2 yang terbentuk, dan C reaksi sisa dan berapa sisanya. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya hampir sama dengan perhitungan pada reaksi kimia ya. Yang pertama adalah kita buat dulu persamaan reaksi yang sudah setara. CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Ini persamaan reaksinya belum setara, jadi kita setarakan dulu. Atom C di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1 sudah sama. H di sebelah kiri 4, di sebelah kanan 2, berarti sebelah kanan harus jadi 4, koefisiennya kita ganti 2. Kemudian kita samakan jumlah atom O, ikuti yang di sebelah kanan ya. Ada 2 tambah 2 jadinya 4, berarti sebelah kiri juga harus 4. Supaya 4, koefisien kita ganti 2. Berikutnya, kita tulis yang diketahui, yaitu 3,2 gram gas CH4. Jadi CH4-nya 3,2 gram. Kemudian, 16 gram gas O2. Berarti O2-nya 16 gram. Lalu, kita cari mol masing-masing. Ingat, cara mencari mol jika massa diketahui adalah dibagi dengan MR. Jadi, 3,2 dibagi dengan MR-nya si CH4, yaitu 16, sama dengan 0,2 mol. Kemudian untuk O2, dibagi dengan MR-nya si O2, yaitu 32, sama dengan 0,5 mol. Ada 2 mol yang diketahui, berarti kita harus pilih mol mana yang akan menjadi acuan dalam menentukan mol atau masanya si CO2. Nah, mol yang menjadi acuan adalah mol reaksi pembatas. Cara menentukan reaksi pembatas, mol reaksi masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Yang nilainya lebih kecil itulah yang menjadi reaksi pembatas. Kita bagi ya. 0,2 dibagi 1, 0,2. Kemudian 0,5 dibagi koefisiennya si O2, yaitu 0,25. 0,2 lebih kecil dibanding 0,25.
Berarti yang menjadi reaksi pembatas adalah si CH4. Jadi jawaban yang A adalah CH4. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke B, massa CO2 yang terbentuk. Nah, untuk menentukan massa CO2, berarti kita harus cari molnya si CO2 dulu menggunakan perbandingan koefisien, yaitu mol CO2 sama dengan koefisien CO2 1 per koefisien yang molnya diketahui, berarti kita gunakan molnya si reaksi pembatas ya, yaitu 1 dikali dengan molnya reaksi pembatas, yaitu 0,2. Sama dengan 0,2 mol. Setelah kita peroleh molnya, barulah kita bisa mencari massa dari CO2. Ingat, untuk mencari massa atau gram, rumusnya adalah mol dikali mr. Molnya si CO2 adalah 0,2, mr-nya adalah 44. 0,2 dikali 44 sama dengan 8,8 gram. Jadi, massa CO2 yang terbentuk adalah 8,8 gram. Berikutnya untuk yang C, yang ditanya adalah reaksi sisa dan massanya. Maksudnya adalah massa sisanya. Caranya, kita cari dulu mol O2 yang habis bereaksi. Menggunakan perbandingan koefisien juga ya. Berarti NO2, molnya si O2 sama dengan koefisiennya O2 yaitu 2 per koefisiennya reaksi pembatas yaitu 1 dikali dengan molnya reaksi pembatas yaitu 0,2 sehingga diperoleh 0,4 mol. Mol O2 mula-mula 0,5 mol yang bereaksi 0,4 mol berarti sisanya adalah yang sisa O2 ya. Sisa O2 adalah 0,5 dikurang 0,4 atau sama dengan 0,1 mol. Nah, ini kalau kita ubah menjadi gram, langsung kita kalikan saja dengan mr-nya. MrO2 adalah 32, berarti 0,1 dikali 32 itu sama dengan 3,2 gram. Jadi, reaksi yang bersisa adalah O2, sisanya sebanyak 3,2 gram. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Sebanyak 11,2 gram logam Fe, diketahui RFE sama dengan 56, direaksikan dengan 0,4 mol larutan H2SO4, menghasilkan Fe2SO4 3 kali dan gas hidrogen menurut persamaan reaksi Fe ditambah H2SO4 menjadi Fe2SO4 3 kali dan H2. Volume gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan standar adalah, kita buat persamaan reaksinya dulu ya, yaitu Fe ditambah H2SO4 menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah H2. Lalu kita setarakan jumlah atom Fe di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 2, berarti koefisien Fe sebelah kiri kita ganti 2. Kemudian kita samakan jumlah atom S yang kita ikuti yang di sebelah kanan ya. S-nya ada 3, berarti di sebelah kiri harus 3. Koefisien kita ganti 3. Lalu kita samakan jumlah atom O. Di sebelah kiri ada 12, 3 kali 4 ya. Di sebelah kanan juga 12, berarti sudah sama. Terakhir kita samakan jumlah atom H. Kita ikuti H yang di sebelah kiri ada 6, berarti di sebelah kanan juga harus 6, maka koefisien kita ganti 3. Berikutnya kita tulis data yang diketahui. Sebanyak 11,2 gram logam Fe, berarti Fe-nya diketahui 11,2 gram. AR-nya 56, bisa kita langsung cari molnya ya. Jadi gram dibagi dengan AR itu akan menghasilkan mol, yaitu sebesar 0,2 mol. Lalu 0,4 mol larutan H2SO4. Jadi H2SO4-nya
0,4 mol. Yang diketahuinya sudah habis, kita tentukan yang ditanyakan adalah volume gas hidrogen pada keadaan standar. Berarti H2 ya. Yang ditanya adalah VSTP. Untuk mencari volume H2, artinya kita harus cari molnya si H2 dulu, menggunakan perbandingan koefisien dan perbandingan mol. Nah, di sini ada 2 mol yang diketahui. Mol mana yang menjadi acuan? Mol yang menjadi acuan adalah mol preaksi pembatas. Ingat, untuk menentukan preaksi pembatas, caranya adalah masing-masing mol preaksi dibagi dengan koefisien masing-masing. Jadi, 0,2 dibagi 2, 0,4 dibagi 3. Yang nilainya lebih kecil, itulah yang menjadi preaksi pembatas. Kita hitung, 0,2 dibagi 2 adalah 0,1, pas ya. Sedangkan 0,4 dibagi 3 lebih dari 0,1. Berarti yang habis bereaksi adalah si Fe, atau disebut juga dengan reaksi pembatas. Nah, yang menjadi acuan berarti molnya si Fe, yaitu 0,2 mol. Sekarang kita tentukan molnya si H2. Mol H2 sama dengan koefisiennya H2, yaitu 3, dibagi dengan koefisien mol preaksi pembatas, yaitu 2, dikali dengan molnya preaksi pembatas, yaitu 0,2. 0,2 dibagi 2, 0,1. 0,1 dikali 3 sama dengan 0,3 mol. Setelah kita peroleh molnya si H2, sekarang kita akan mencari volume STP dari si H2. Ingat, volume STP rumusnya adalah mol dikali 22,4. Sama dengan 0,3 dikali 22,4 atau sama dengan 6,72 liter. Jadi, volume gas hidrogen pada keadaan standar adalah 6,72 liter. Bisa dipahami ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.